Pernahkah kamu berpikir bahwa dalam hidup ini, yang paling berbahaya bukanlah tindakan, melainkan niat di balik tindakan itu? Dalam dunia hukum, ada satu istilah penting, mens rea, artinya sederhana niat batin, keadaan hati, atau kesadaran seseorang saat melakukan sesuatu. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi dinilai sangat berbeda, karena niatnya tidak sama. Inilah yang sering disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono. Bagi Pandji, mens rea mengajak kita untuk berhenti bereaksi dangkal, dan mulai berpikir lebih dalam. Tidak semua kesalahan lahir dari niat jahat, tidak semua kebenaran lahir dari hati yang murni. Pandji tidak sedang membenarkan kesalahan, tetapi menantang kita untuk dewasa dalam menilai, tidak mudah menghakimi, tidak cepat marah, dan tidak malas berpikir, karena seringkali yang kelihatan salah di luar, punya cerita yang rumit di dalam. Tapi sekarang, mari kita melangkah lebih dalam lagi. Jika dunia hukum menilai manusia dari mens rea, firman Tuhan sudah lama melakukan itu, bahkan lebih tajam. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya apa? Artinya, sebelum sebuah dosa menjadi tindakan, ia lahir di dalam hati. Sebelum kata-kata melukai, ada niat yang dibiarkan tumbuh. Sebelum keputusan salah diambil, ada hati yang tidak dijaga. Yesus bahkan berkata, marah di hati sudah sama dengan membunuh, dan memandang dengan nafsu sudah sama dengan berzina. Mengapa? Karena Tuhan tidak menunggu tindakan terjadi. Tuhan sudah melihat mens reanya. Di titik ini, kita harus jujur. Banyak orang terlihat benar, tapi niatnya salah. Banyak pelayanan terlihat rohani, tapi hatinya haus pengakuan. Banyak kata terdengar suci, tapi motivasinya ingin dipuji. Dan disinilah Injil menjadi sangat personal. Tuhan tidak hanya ingin perilaku yang benar, Dia rindu hati yang dipulihkan. Iman Kristen bukan sekadar soal apa yang kamu lakukan, tetapi pertanyaan Tuhan seringkali lebih dalam. Dengan hati apa kamu melakukannya? Mens rea menelanjangi kita. Ia memaksa kita berhenti menyalahkan keadaan, berhenti bermain korban, dan mulai bercermin, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membawa kita pada pertobatan sejati. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari tindakan luar, melainkan dari hati yang diserahkan. Hari ini, mungkin hidup kita terlihat baik-baik saja. Pelayanan jalan, aktivitas rohani penuh, konten rohani terus dibuat. Tapi Tuhan bertanya dengan lembut, anakku, apa niatmu? Jika niatmu murni, Tuhan akan menopang. Jika niatmu bengkok, Tuhan rindu meluruskannya. Karena pada akhirnya, manusia bisa tertipu oleh penampilan, tetapi Tuhan tidak pernah salah membaca hati. Jadi hari ini, sebelum memperbaiki tindakan, mari kita menyerahkan niat. Karena iman sejati bukan tentang terlihat benar, tetapi tentang hati yang benar di hadapan Tuhan.